Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Agung. Dan kali ini di tanganku ini ada servisan HP ya, yaitu HP Oppo A15. Oppo A15 ini mengalami ketika HP dinyalakan atau dicas, itu akan tampil tulisan recovery mode ya di kiri bawah. Di kiri bawah itu ada tulisan recovery mode seperti ini, ada tulisan recovery mode dan akan masuk ke seperti ini kan ya. Kalau recovery mode itu seperti ini. Kerusakan seperti ini itu biasanya disebabkan tombolnya tidak berfungsi ya, untuk tombol volume bawahnya atau volume downnya. Untuk volume up-nya itu bagus karena bisa dinaikkan, tapi untuk di bawah itu tidak bisa atau mencet sendiri seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita bongkar HP-nya ya kan ya. Dibongkar untuk HP-nya. Untuk HP Oppo A15 itu, untuk membongkarnya itu ada untuk backdoornya itu harus dilepas terlebih dahulu. Bagaimana cara melepasnya? Itu biasa menggunakan tools yang tipis-tipis ya, seperti ya tools untuk melepas touch screen itu bisa ya, yang paling tipis, atau pick atom itu ya, plastik itu juga bisa yang tipis, dan dibantu dengan panas blower ya, tapi untuk panasnya sesuaikan saja, jangan terlalu panas. Karena apa? Karena ini untuk backdoornya itu berbahan plastik karbonat ya, di plastik. Nanti kalau terlalu panas ya meleleh. Dan oke, kita bantu
berat seperti ini kan ya, yang tipis-tipis kita seset, diseset secara perlahan-lahan seperti itu. HP ini baru pertama kali kan ya untuk saya bongkar, jadi sedikit susah karena juga guys, kalian pernah nggak sih lagi Zoom meeting tapi tetap harus catat poin penting sambil buka email juga? Nah, momen kayak gitu tuh yang bikin kalian baru sadar kalau kalian tuh butuh tablet yang beneran bisa multitasking dengan aksesoris yang lengkap buat bikin produktivitas kalian tuh makin optimal tuh. Tapi selain iPad, kira-kira adakah solusi lain yang lebih terjangkau gitu guys? Jawabannya adalah ada. That's why di video kali ini kita bakal compare ya iPad Air M2 11 inci guys, kita bakal versusin sama Huawei MatePad 11,5 2025 terbaru ini guys. Apakah tablet Huawei ini bisa melawan dan bisa menjadi tablet entry level yang oke untuk produktivitas? Langsung aja simak video ini sampai habis dulu. Oke, kalau kita ngomongin tablet buat kerja, salah satu hal yang penting dan wajib banget harus dibahas adalah keyboardnya guys. Nah, antara iPad Air M2 dan juga Huawei MatePad 11,5 2025 ini guys, dua-duanya itu punya pendekatan yang beda banget nih. Yang paling berasa menurut gua adalah karena keyboard dan juga stylus Apple itu dijual secara terpisah. Sedangkan di Huawei, semua itu bisa kita dapatkan secara gratis di paket penjualannya guys. Tentu ini jadi poin yang penting ya, karena buat iPad kalian tuh harus keluarin budget ekstra buat beli keyboard dan juga stylusnya. FYI aja nih guys, harga Apple Magic Keyboard sendiri itu bahkan bisa setara sama satu unit tablet loh. Terus kalau misalkan soal desainnya dia, Magic Keyboard Apple itu punya feels yang memang premium dan juga solid, tapi lebih berat nih guys. Jadi rasanya tuh udah kayak bawa laptop beneran. Sementara itu keyboard bawaan dari Huawei ini punya desain clip-on yang jauh lebih ringan, cuma 429 gram aja. Terus penggunaannya juga fleksibel banget nih karena bisa dipakai dalam dua mode, yaitu mode PC kayak laptop biasa gitu guys, atau split form yang bisa dipisah dari layar kayak gini loh. Gua rasa ini cocok banget ya buat kerja di tempat yang space-nya tuh terbatas. Tapi guys, faktor keyboard Apple yang lebih berat, salah satu faktornya mungkin karena dia dikasih space buat touchpad-nya bro. Ini memang poin plus minus sih guys. Di satu sisi gue memang suka keyboard dari Huawei karena lebih ringan dan fleksibel gitu mau dibawa kemana-mana. Tapi di sisi lain gue ngerasa bahwa penggunaan touchpad juga penting di sebuah keyboard gitu guys. Jadi gue kayak sawang sinawang. Menurut kalian gimana guys? Terus kalau soal stylus ya, Huawei juga punya keunggulan nih, di mana stylusnya itu bisa langsung nempel dan juga ngecas otomatis via magnet. Sementara di iPad ini meskipun Apple Pencil juga bisa nempel magnetis, tapi karena yang gue punya ini tipe yang Apple Pencil USB-C guys, jadi dia tuh nggak bisa ngecas langsung pas ditempel. Jadi harus dicas secara terpisah pakai USB-C. Menurut gue sih kalau misalkan mau workflow kerja kalian tuh nggak keganggu gara-gara baterai stylus habis, better lo pakai Huawei ataupun beli Apple Pencil yang lebih mahal lagi guys. Kemudian kalau kita bahas soal produktivitas, menurut gua Huawei MatePad 11,5 2025 terbaru ini guys, entah kenapa tuh lebih ready untuk kerja gitu. Karena sejak pertama kali beli, kalian tuh bakal langsung disuguhin PC level WPS Office guys, yang tampilan itu mirip banget sama Microsoft Office versi laptop. Artinya kalian tuh bisa banget buka dan juga edit dokumen Word, kemudian Excel, dan juga PowerPoint dengan layout yang lengkap. Terus fitur-fitur penting kayak misalkan insert table, formula Excel, sampai desain presentasi. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik, lalu Rp150.000 untuk... Masuk servisan Oppo A15, kerusakannya ketika dinyalakan muncul tulisan recovery mode ya. Ini biasa sudah terjadi di Oppo A15, Realme C15 yang pernah saya temui. Sedikit saya cerita dulu. Minggu yang lalu saya pernah mendapatkan kasus seperti ini, di mana yang saya kerjakan, saya langsung mengerjakan bagian mesinnya, yaitu dengan mengecek bagian IMFC-nya. Tapi ternyata
bagian MMC yang sudah saya cek itu masih bagus, belum sama sekali rusak. Dan juga terkadang kerusakan ini disebabkan oleh tombol volume down atau volume bawah yang terjadi konslet. Kita akan coba memperbaikinya dengan flash yang lebih lembut sebelum melangkah lebih jauh. Dengan syarat flash HP Oppo A15 ini menggunakan firmware atau file yang terbaru ya, jangan yang terendah. Dimana pengalaman saya jikalau memakai firmware yang terendah atau di bawah sebelum ini, dia bisa mati total ataupun hanya bergetar-getar saja. Oke, lanjut. Saya menggunakan software Anomura ya. Assalamualaikum, bertemu berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran pun permasalahan cara-cara menangani berbagai masalah baik itu hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa di-upload dan download. Oke, untuk kali ini langsung saja kita masuk ke topik video yaitu akses handphone. Oppo A15 dengan kode CPH 2185, kondisinya belum seperti ini ya. Untuk Oppo A15 kondisinya belum. Ini setelah beberapa menit itu akan mati, kemudian hidup lagi tampil seperti ini ya. Intinya bukan restart yang berulang-ulang, tapi bootloop yang berulang ya, berbeda. Ketika restart itu hanya terjadi beberapa detik atau menit, kurang dari 1 menit itu mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Tetapi ini bootloop ataupun logo yang tidak kunjung berubah. Namun di beberapa menit kemudian sampai di 4 menit, 5 menit, handphone ini akan mati dengan sendirinya, kemudian hidup lagi. Sesekali tampil ke menu recovery yang ada di sini, muncul recovery, kemudian masuk di mode recovery di mana ada kata bahasa Inggris dan tulisan Cina itu ya. Oke, di sini sahabat kita bantu charger dulu karena untuk kembali mati dan hidup atau kembali restart itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa di 4 menit, 5 menit. Untuk video TNC skip ataupun jeda sebentar, nanti tampilan yang dimana sering kali muncul ke menu recovery. Oke, untuk video TNC skip ataupun jeda sebentar, seperti apa tampilan yang selanjutnya ketika ini mati ataupun reboot ulang. Untuk selanjutnya untuk video kita skip sebentar. Oke, yang punya mati dan hidup sendiri seperti ini, dapat dilihat tadi ya, mati di 4 menitan, kalau nggak salah 3 menit, 4 menit, 5 menit ya. Dan kembali di logo, sesekali muncul Android recovery. Ini belum muncul Android recovery ya, kita tunggu sampai muncul Android recovery. Jika tidak muncul, hasilnya seperti ini terus, yang dimana logo Oppo yang berjalan sampai 4 menit, 5 menit kemudian restart ya, bukan restart yang sering, hanya restart beberapa
sering itu bisa diasumsikan ke Arum Jaya Baterai. Kalau ini bisa ke hardware, bisa ke software ya, karena untuk logo Oppo-nya yang pertama tidak ada bling-bling yang jalan. Untuk logo di Oppo-nya tidak ada dari semacam gambar yang berjalan di OPWO ini tidak ada. Kemudian tidak tidak cepat ya, tidak cepat restartnya lama ya. Untuk kasus di Oppo A15 yang TNC bahas kali ini, kita tunggu sebentar kembali ya. Untuk video terpaksa skip kembali untuk untuk bisa memunculkan Android recovery atau mode recovery jika muncul. Jika tidak muncul sampai ini ya, beberapa kali restart ini pun hampir hangat ya, masih hangat, hampir panas masih hangat. Kita tunggu lagi ya, video skip kembali sebentar. Oke, untuk tadi Mbak Mati kembalikan muncul seperti ini ya. Untuk tampilannya muncul recovery mode dengan sendirinya akan muncul seperti ini ya. Ini untuk baterai dari tadi 6% ya, charger lama ngecasnya. Dan di sini dapat kita lanjut untuk exposure ya. Ini dapat kita cek dulu ya untuk cache covid. Baterai dari tadi 6% ya, charger lama ngecasnya. Dan di sini dapat kita lanjut untuk exposure ya. Di posisi seperti ini dapat kita cek dulu ya untuk tombol volume. Ini kita turunkan normal ya, kita turunkan normal. Coba kita geser ke atas juga normal. Ini bisa tidak bisa kita hard reset dulu ya. Kita hard reset dulu, oke? Karena langkah yang pertama untuk hard reset kan ini dapat query jika muncul. Jika tidak muncul hasilnya seperti ini terus, yang dimana logo Oppo yang berjalan sampai 4 menit 5 menit yang restart ya, bukan restart yang
sering itu bisa diasumsikan ke arus daya baterai. Kalau ini bisa ke hardware, bisa ke software ya, karena untuk logo Oppo-nya yang pertama tidak ada bling-bling yang jalan. Untuk logo di Oppo-nya tidak ada dari semacam gambar yang berjalan di OPWO ini tidak ada. Kemudian tidak tidak cepat ya, tidak cepat restartnya lama ya. Untuk kasus di Oppo A15 yang TNC kali ini kita tunggu sebentar kembali ya. Untuk video terpaksa skip kembali untuk untuk bisa memunculkan Android recovery atau mode recovery jika muncul. Jika tidak muncul sampai ini ya, beberapa kali restart ini pun hampir hangat ya, masih hangat, hampir panas masih hangat. Kita tunggu lagi ya, video skip kembali sebentar. Oke, untuk tadi mati kembalikan muncul seperti ini ya. Untuk tampilannya muncul recovery mode dengan sendirinya akan muncul seperti ini ya. Ini untuk baterai dari tadi 6% ya, charger lama ngecasnya. Dan di sini dapat kita lanjut untuk exposure ya. Di posisi seperti ini dapat kita cek dulu ya untuk tombol volume. Ini kita turunkan normal ya, kita turunkan normal. Coba kita geser ke atas juga normal. Ini bisa tidak bisa kita hard reset dulu ya. Kita hard reset dulu, oke? Karena langkah yang pertama untuk cari aman, yang kedua karena tombol masih berfungsi semua. Jika salah satu tombol tidak bisa, terutama volume bawah, itu biasanya memang dari kasus ini bisa dari sumber volume bawah yang short ataupun konslet, sehingga muncul recovery mode seperti ini. Namun di sini dapat dicek untuk volume atas dan bawah oke, dan berjalan untuk volumenya. Maka sebagai alternatif pertama atau langkah yang pertama, ikhlas tidak ikhlas itu katanya akan hilang ya. Kita hard reset, oke? Hard reset bagaimana jika di luar sana ada yang tidak muncul, hanya menemui bootloop saja yang tidak muncul padam, namun tidak muncul Android recovery. Ada trik ya, ataupun ada cara untuk masuk ke menu recovery ini ya. Kita coba hidupkan kembali. Untuk handphonenya kita hidupkan kembali ya, kita pilih reboot. Kemudian handphone akan kembali seperti awal. Apabila terjadi di luar sana hanya bootloop seperti ini ya, ini muncul recovery kembali seperti ini, muncul dengan sendirinya. Apabila di luar sana apabila yang tidak muncul Android recovery mode, itu dapat menekan volume bawah dan power ya. Power dan volume bawah ditekan yang agak lama agar handphone mati. Setelah mati dapat ditekan untuk volumenya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi untuk reboot kembali. Kita coba di reboot kembali agar tidak muncul Android recovery modenya. Ini hanya untuk praktek. Apabila tidak muncul, oke, tidak muncul ya, tidak muncul recovery mode. Oke, apabila hanya tampil bootloop semacam ini, langkah awal, langkah aman, kita tekan power dan volume bawah ya untuk mati. Kemudian nanti kita tetap menekan volume bawah, kita tekan power dan volume bawahnya dulu sampai handphone mati ya, sampai handphone mati. Ini ya, kita tekan power dan volume atas, maksudnya power dan volume atas sampai handphonenya mati ya. Kemudian kita tekan volume bawah. Huawei MatePad 11.5 ini bisa jadi salah satu tablet entry level terbaik sih ya untuk support produktivitas dengan harga yang terjangkau alias di bawah 6 jutaan gitu. Tapi udah dikasih aksesoris yang udah lengkap, termasuk ada smart speed keyboard yang bisa lepas pasang kayak gini. Dilengkapi juga dengan stylus juga dan sudah bundling eksklusif PC level WPS. Dan tentunya ringkas ya untuk kerja mobile dimanapun dengan paper matte display yang nyaman dan anti glare. Baterai juga ternyata besar 10.100 mAh yang udah bisa nemenin aktivitas seharian. Halo guys, kita ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin tablet Huawei yang harganya cuma setengah harga daripada tablet Huawei sebelumnya yang pernah kita cobain. Ini termasuk tablet yang ideal ya, cukup banget untuk kebutuhan belajar, kerja, maupun hiburan. Kayak gimana tabletnya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Oke, pada box pembelian
tipis dan manis lagi warna ungunya. Selain itu ada juga keyboard dan modelnya tuh bisa dilepas pasang kayak gini ya. Ini tuh kayak buat kita tuh lebih luasa lah. Mau posisi kerja ala laptop mode bisa, atau bisa juga posisi split mode biar lebih luasa ya, atur angle saat mengetik. Pokoknya bisa tinggal sesuaiin aja dengan cara kerja kalian ya. Dan tentunya lengkapi juga dengan Huawei M-Pad Seal. Di paket pembeliannya aja termasuk yang udah sepaket, bisa langsung jadi partner ngerjain tugas gak sih tanpa jajan lagi. Nah, ngomongin kerjaan tugas, menariknya walau ini tabletnya terjangkau, Huawei baik bener sih ya, tetap kasih aplikasi penunjang kerja secara free. Bener banget, udah include dengan isi level WPS Office. Jadinya untuk ngerjain kerjaan kayak ngetik-ngetik, bikin makalah di Word, atau buat laporan keuangan di Excel gitu ya, maupun bikin file presentasi itu ya bisa banget. Ini kalau kita perhatiin toolsnya juga udah cukup lengkap ya, sudah terbiasa lah ya dengan tampilan di Word yang kayak gini. Ngetik lapor Itu jika misalnya sudah mati, kita ganti itu penekanan volume bawahnya. Oke, akan muncul recovery mode ya. Ini langkah awal dan langkah aman aja ketika perlu. Kita lanjut untuk ini ya, munculnya bahasa Inggris tadi. Setelah muncul seperti ini, dapat dicek dulu untuk volumenya ya. Volumenya dicek dulu, jika normal ya harus kita reset data pabrik secara paksa dengan hard reset. Oke, karena tombolnya normal, tombol volume normal, maka kita pilih di Inggris saja. Kita klik Inggrisnya, kemudian kita pilih di wave data ya. Kita pilih di wave data, kita klik OK karena di sini ada password. Kita cari password dulu ya. Oke, ini password dari pemilik tadi berapa ya? Oke, untuk password saya tanyakan dulu untuk pemilik ya, karena tidak disertakan untuk password. Baik ya, kita lanjut karena harus menunggu pin dari handphone ini sudah dikirimnya untuk pinnya ya, satu tempat dari moga saja benar 1 kosong. Oke, rupanya pinnya benar, kita klik format data ya. Oke, ini dapat kita tunggu sebentar. Sedang wave data ataupun reset data pabrik secara paksa di handphone ini ya. A15 yang butuh. Oke, untuk charger kita cek atas 100% ya. Halo, saya Ridwan. Untuk alamat website, saya pilih nama domain.com karena saya merasa seperti ada satu prestis tertentu ketika sebuah brand menggunakan domain.com, merasa lebih diakui dan serius bersaing. Dengan membangun Lumayan lama juga untuk wave datanya, lumayan lama. Dan ini masih tersisa sedikit ya untuk garis hijaunya, nggak full ini ya. Kita tunggu saja. Bisakah kita format data atau harus dengan cara yang lain? Kita tunggu untuk format datanya sebentar sampai ada perintah berikutnya. Sudah successful untuk wave data, kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Handphone secara otomatis akan mati sebentar, kemudian hidup kembali ya, akan otomatis reboot seperti ini. Jadi kita tunggu untuk loading dari Oppo A15 setelah kita lakukan hard reset ataupun reset data pabrik secara paksa. Untuk loading ini memerlukan waktu yang lama jika memang
sukses ataupun bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini, maka akan masuk ke pilihan bahasa ataupun pilihan menu ya, menu bahasa dan wilayah. Jika tidak sukses akan tetap seperti ini ya, ataupun mati seperti semula. Oke, kita tunggu dan video terus kita skip kembali. Oke, ternyata mati kembali ya. Untuk handphonenya mati ini kembali seperti tadi, mati kembali. Hasilnya tetap sama ya, tetap sama, yaitu mati hidup ataupun logo yang beberapa lama kemudian restart. Kita tunggu kembali. Ini sebagai hasil akan jatuh beberapa kali restart ya, mungkin 2-3 kali restart. Adakah perubahan ataupun tidak? Namun untuk video tetap kita jeda sebentar. Baik, ini tadi sudah kita tunggu 5-10 menit, tetap seperti ini ya, namun tidak restart ya, hanya logo Oppo yang tersebut tidak ada restart sama sekali. Untuk itu ini trik dari ataupun cara yang tadi tidak berhasil. Untuk kasusnya ini sebagai pengalaman yang sering kali terjadi di Oppo A15 ya, sudah lebih dari puluhan kali. Itu karena faktor dari IC ya ataupun hardware, dan biasanya itu bisa disembuhkan ataupun di trik dengan cara remote-nya IC ya. Oke, di sini akan saya izin bukan untuk caranya seperti apa. Kita lanjut ke eksekusi selanjutnya. Jurus kedua sudah dinobatkan ya, sudah dicoba untuk flashing menggunakan tool dan firmware ya, namun hasilnya masih tetap belum ya. Ini sudah saya tunggu sampai restart 2 kali ini tadi. Oke, untuk flashing hasilnya flashing completed seperti ini, namun hasilnya tetap belum. Itu kita harus ke jurus yang ketiga ya. Kita harus menuju ke jurus yang ketiga, kita bongkar untuk handphonenya. Baik ya, kita lanjut. Di sini sudah sesuai, ternyata hasilnya tetap belum seperti ini. Dan di sini untuk handphone sudah saya bongkar ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini karena bisa dinonaktifkan ya, tidak ada menu dinonaktifkan, maka langsung buka dari soket baterainya saja. Kemudian kita buka untuk mesinnya ya. Oke, di sini akan coba kita reload CPU-nya ya. Kita reload CPU. Dan ini kelihatannya sudah pernah dikerjakan atau gimana ini. Mungkin ini berulang-ulang belum atau gimana, nggak tahu. Kondisi dari tutor umumnya sudah agak mengelupas ya. Oke, kita rehat dulu ya untuk CPU-nya. Tanpa dikasih loop untuk remote-nya ya, karena hanya untuk remote ya, untuk label atau ganti, karena faktor pemilik yaitu kalau mahal tidak usah. Karena untuk label ataupun penggantian itu juga mahal. Dan kita kondisikan seperti ini, coba saja ya kita remote untuk IC-nya. Kebiasaan di Oppo A15 itu sering ya untuk kasus semacam ini,
yang bandel, kemudian muncul mode recovery dengan sendirinya, kemudian sampai muncul logo ini ataupun jendela yang kanan kiri itu kembali mati seperti itu. Kebiasaan di rehat itu sembuh, namun ya kita coba dulu ya ini untuk hasilnya nanti kita coba, dan wallahu alam semoga saja tidak ada error ya, dimana ini juga berisiko matot ya, meskipun hanya rehat juga berisiko matot. Oke, kita cukupi dan coba kita tunggu dingin dulu ya. Bahkan kita tunggu dingin dulu untuk mesinnya, dan nanti kita coba untuk hasilnya. Setelah kita tunggu tadi beberapa lama ya, dan kita simak hasil suhunya. Kita coba apakah masih belum atau berhasil atau error ya. Kembali, namun hasilnya seperti apa kita tunggu untuk hasilnya ya. Untuk tadi karena flashing jurus 1 itu saja kita reset, jurus kedua tidak mempan dengan flashing, dan jurus ketiga ini kelihatannya bisa ini ya, bisa masuk ke logo ini, kelihatannya bisa. Nanti baru kita pasang ya semua kameranya, kita pasang sambil menunggu loading dari handphonenya ya. Masih loading, kita siapkan kameranya, nanti tinggal pasang. Karena ini tadi habis di reset dan di flashing, maka untuk loadingnya ini memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk video TNC skip kembali sebentar. Oke, untuk select switch telah muncul select switch-nya, kita setting ya. Ini sudah dipastikan hidup, dapat digerakkan dan dapat disentuh untuk layar sebelumnya. Dan kita lanjut saja untuk settingannya ya. Untuk settingannya ini biasa saja, dan untuk sampai akhir di video ini tidak TNC up sampai pemakaian ya, karena ini sudah bisa. Intinya semacam tadi ya untuk caranya. Ketika ada Oppo A15 yang bandel, belum bandel, bisa di hard reset dulu dengan ketentuan izin pemilik ya, jika bukan handphone pribadi, karena untuk datanya akan hilang. Namun hasilnya tetap sama. Kemudian langkah yang kedua di flash ataupun di software melalui komputer, ternyata masih sama juga. Dan jurus yang ketiga kita record untuk CPU-nya. Sebenarnya ya untuk kasus semacam ini apabila yang sudah sering menangani itu memang dari CPU, tidak usah di reset, tidak usah di flash ya, itu sering kali ya, dan bahkan yang sering menangani itu sudah tahu arahnya. Namun arah ataupun jalan yang benar seperti ini tadi ya, dari reset ke flash. Jika masih sama kita remote, jika masih sama untuk IC CPU boleh dirempel atau ganti ya, tergantung kondisi biaya dan pemilik handphone. Oke, untuk di video ini saya akhiri, semoga bermanfaat dan membantu. Oppo A15 untuk belum bandel sudah terselesaikan dengan cara remote di CPU. Seringkali terjadi di Oppo A15 ya, untuk kasusnya karena sudah berpuluh kali TNC temui, maka hal ini TNC upload. Untuk tingkat keawetan ataupun tidak itu
ingin buatkan sebagai teknisi. Oke, untuk video saya akhiri dan saatnya BNC pamit undur diri. Salam sukses, salam sejahtera dari teknisi dengan Cibona. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, perasaan tiap bahas Huawei puji melulu. Ya abis mau gimana? Barangnya bagus. Coba dilihat sendiri deh. Tablet ini harganya di bawah 6 juta. Dapat komplit sama keyboard dan stylus pennya. Bisa dipakai kerja jalanin aplikasi Office persis kayak di laptop Windows. Baterainya jauh lebih tahan lama daripada laptop Windows dan kamu tetap bisa menggunakan aplikasi-aplikasi mobile favorit kamu. Ada tablet lain yang ngasih sekomplit ini? Kagak ada. Ada laptop Windows sekompak ini dan ngasih stylus? Kagak ada juga. Jadi bagus apa enggak? Ya bagus. Bentar, kenapa kita langsung ke kesimpulan? Halo Sob, ketemu lagi sama saya. Tablet yang dari tadi kita omongin adalah Huawei MatePad 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badaksel. Ini ada handphone Oppo, belum ketahuan ini lupa sandi atau lupa kunci layar. Oke, kita masuk ke panggilan darurat bintang pagar 899 pagar. Masuk ke engineering mode. Kita pilih software version. Ini CPH 2185, Androidnya 10. Ini kelihatannya keamanannya terbaru ini 2023. Ini 9. Oke, kita masuk ke panggilan darurat bintang pagar 899 pagar. Masuk ke engineering mode. Kita pilih software version. Ini CPH 2185, Androidnya 10. Ini kelihatannya keamanannya terbaru ini 2023. Tidak, kayaknya sepertinya tidak bisa di reset ulang atau di hard reset melalui recovery mode. Oke, kita coba dulu. Kita sudah matikan handphonenya. Kita tekan volume bawah dan tombol power berbarengan, jangan dilepas sampai muncul tampilan recovery mode di bawah sebelah kiri. Kita akan coba melalui recovery mode apakah bisa atau tidak. Soalnya ini part keamanannya terbaru. Pilih English, lalu pilih wipe data. Oke, ini tetap minta masukkan sandi layar. Tidak bisa melalui recovery mode. Kita matikan handphonenya. Pilih oke. Kita memerlukan bantuan PC. Kita akan menggunakan Hydra Tool. Sudah tampil ini. Oke, kita masuk ke MediaTek. Ini syaratnya harus mempunyai dongle. Masuk ke MediaTek, kemudian pilih brandnya. Brandnya Oppo. MediaTek nanti di mode warnanya U310. Ini kelihatannya keamanannya terbaru ini 2023. Tidak, kayaknya sepertinya tidak bisa